Nomor 21, disajikan data, peserta didik dapat menghitung besarnya energi kinetik atau energi potensial. Nah, ini sudah masuk bab 5, jadi kalian harus ingat rumus untuk menghitung energi potensial maupun menghitung energi kinetik. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung energi potensial, yaitu EP sama dengan M kali G kali H. M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi bumi, H adalah ketinggian. Nah, biasanya di ada soal yang tidak menyebutkan berapa percepatan gravitasinya. Jadi, kalian pakai angka 9,8 atau 10. Tergantung nanti di pilihan gandanya adanya berapa, yang dikali 9,8 atau dikali 10. Sedangkan untuk energi kinetik, kalian bisa menggunakan rumus EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. M-nya massa, V-nya kecepatan benda yang bergerak. Untuk contohnya, contoh soal yang pertama pembahasannya sebagai berikut. Baik, untuk contoh soalnya, di sini ada gambar pohon kelapa yang ada buah kelapanya tergantung di pohonnya setinggi 20 meter. Kemudian massa kelapa itu sendiri adalah 2 kg. Ditanyakan energi potensial dari buah kelapa dengan massa 2 kg sebelum jatuh sebesar. Oke, kita list dulu apa saja datanya. Jadi kita tadi punya massa atau M sama dengan 2 kg, ketinggian H sama dengan 20 meter. Ditanyakan energi potensial atau EP. Rumusnya pakai yang tadi, yaitu EP sama dengan M kali G kali H. Kalian sudah punya M dan sudah punya H. G-nya di soal tidak ada. Berarti kalian pakai kalau tidak 9,8 ya 10. Tergantung nanti hasilnya yang mana adanya. Nah, kita coba pakai yang 10. Kalian isikan, kemudian dikali 2 kali 10 kali 20, ketemunya 400 Joule. Jika soalnya adalah tentang energi kinetik, seperti ini, sebuah sepeda massanya 40 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Energi kinetik yang dimiliki sepeda tersebut adalah, nah ini juga tinggal memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus ini. EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Berarti setengah kali 40 kali V-nya 10 kuadrat sama dengan 100. Berarti setengah kali 40 kali 100. Setengah kali 40, 20 ya. 20 kali 100 sama dengan 2000. Jadi, kalau yang soal ini jawabannya 2000 Joule. Nomor 22. Peserta didik dapat mengelompokkan makanan yang merupakan sumber energi. Baik, zat-zat makanan yang memberikan energi untuk tubuh kita yaitu karbohidrat, protein, sama satu lagi yaitu lemak. Nah, kalian sudah pasti ingat contoh-contohnya. Makanan yang memiliki kandungan lemak apa saja, protein apa saja, karbohidrat apa saja. Nanti bisa kalian pelajari di file kisi-kisi materi dan bank soal yang sudah diberikan. Nah, kalau ditanya energi yang paling besar apa? Nah, untuk lemak, 1 gram makanan yang mengandung lemak itu memiliki energi 9 kilokalori. Sedangkan untuk karbohidrat dan protein, masing-masing 1 gramnya mengandung 4 kilokalori energi. Berarti zat makanan yang paling banyak memiliki energi adalah lemak.
kita ke contoh soalnya. Perhatikan bahan makanan berikut. Bahan makanan yang menjadi sumber energi terbesar ditunjukkan oleh nomor. Oke, pertanyaannya sumber energi terbesar. Berarti carilah makanan yang merupakan sumber lemak. Beras itu karbohidrat. Jagung juga karbohidrat. Daging itu bisa protein, bisa lemak. Coba kita nanti lihat di pilihannya. Kemudian kentang itu karbohidrat. Kuning telur lemak. Tempe ini jelas protein. Nah, ini yang di sini diminta ada 2. Berarti bahan yang mengandung lemak adalah daging dan kuning telur. 3 dan 5. Berarti jawabannya D. Nomor 23. Peserta didik menunjukkan tempat terjadinya respirasi atau fotosintesis. Baik, jika nanti pertanyaannya tempat terjadinya respirasi, jadi respirasi itu tempatnya ada di dalam sel, khususnya di bagian organel mitokondria. Nah, jika nanti muncul gambar sel, silahkan cari organel yang bentuknya lonjong, kemudian di dalamnya itu seperti ada bentuk lekukan-lekukan. Nah, seperti ini. Lihat di dalamnya ada lekukan-lekukan. Ini namanya mitokondria. Tempat terjadinya respirasi. Kemudian jika ditanya tempat terjadinya fotosintesis, nah fotosintesis itu berada di jaringan palisade kebanyakan, palisade di daun tumbuhan. Kemudian tepatnya kalau di dalam sel namanya ada organela kloroplas. Yang seperti apa? Coba kalian lihat bentuk yang lonjong juga, kemudian di dalamnya ada seperti tumpukan cakram. Nah, seperti ini. Ini namanya kloroplas, tempat terjadinya fotosintesis. Untuk contohnya, perhatikan gambar berikut. Ada gambar sel. Pertanyaannya adalah tempat terjadinya fotosintesis ditunjukkan oleh nomor. Oke, tempat terjadinya fotosintesis berarti cari gambar yang seperti lonjong, kemudian di dalamnya seperti ada tumpukan cakram. Nah, ini dia nomor 7. Jadi nomor 23 ini contoh soalnya jawabannya D. Nomor 24. Peserta didik dapat menjelaskan transformasi energi pada proses fotosintesis. Jadi transformasi energi atau perubahan bentuk energi yang terjadi selama proses fotosintesis adalah yang pertama dari energi cahaya, karena untuk proses fotosintesis itu sendiri memerlukan bantuan cahaya untuk memecah air. Nah, berarti pertama kali dari energi cahaya. Kemudian energi cahaya tadi digunakan untuk proses fotosintesis menghasilkan energi kimia yang berupa zat gula. Nah, jika suatu tumbuhan ini dimakan oleh makhluk hidup lainnya, maka makhluk hidup tersebut dapat memiliki energi untuk berbagai aktivitas, yaitu bisa energi gerak, atau energi panas yang disimpan dalam tubuh, atau energi potensial yang berada di dalam tubuh. Untuk contoh soalnya, transformasi pada proses fotosintesis yaitu, ini maksudnya transformasi energi ya. Transformasi energi pada proses fotosintesis yaitu yang mana? Oke. Nah, yang B itu kan energi cahaya diubah menjadi energi panas. Nah, tidak langsung ke energi panas ya, tetapi harus melalui energi kimia dulu. Itu salahnya. Yang C, energi kimia diubah menjadi energi cahaya? Bukan, terbalik. Yang D, energi kimia diubah menjadi energi gerak. Ya benar, tetapi ini bukan di proses fotosintesisnya, karena proses fotosintesisnya inti permasalahannya adalah menggunakan bantuan cahaya. Jadi yang paling benar adalah yang A. Energi cahaya diubah menjadi energi kimia. Nomor 25, disajikan gambar
Peserta didik dapat menentukan jenis kekurangan makanan yang dialami sesuai dengan buku BSE IPA yang kalian miliki. Ada gangguan atau kelainan yang disebabkan oleh kekurangan zat makanan tertentu, yaitu kekurangan protein, yang menyebabkan seperti gambar ini. Kwashiorkor jika penampakannya itu kurus ceking namun perutnya buncit. Kemudian ada juga marasmus, sama kurus ceking namun perutnya itu cekung. Ini namanya marasmus. Nah, untuk gangguan-gangguan lainnya karena kekurangan makanan, silahkan kamu cari di internet, itu gampang sekali. Ya, untuk contoh soalnya, perhatikan gambar di bawah ini. Penyebab terjadinya kondisi seperti gambar di atas karena kekurangan. Oke, gampang sekali. Ini kekurangan zat protein. Jadi jawabannya C.